setiap video podcast. Semoga para pendengar diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Berjumpa lagi dengan saya, host yang paling kece sendiri. Saya Dina Dwi sebagai host baru menggantikan Anastasia yang beberapa menit ke depan akan menemani kalian pada podcast kali ini. Mungkin buat teman-teman yang belum dengerin podcast sebelumnya, bisa dengerin di link yang tertera di deskripsi ya. Podcast kemarin yang dibawakan Anastasia dengan Mbak Aul membuka perspektif baru tentang dunia permagangan yang super seru. Nah, pada podcast kali ini saya sudah bersama narasumber yang ganteng dan juga cantik. Pasti penasaran kan siapa yang akan menjadi narasumber pada kali ini? Dan juga dengan tema apa yang akan kali ini dibawakan. Langsung aja ya, di sini sudah hadir Mbak Ajeng dan juga Mas Haris. Mereka ini merupakan mahasiswa teknik perwipaan angkatan 2020 yang memiliki pengalaman menarik yang akan di-spill pada podcast kali ini. Halo Mbak Ajeng, halo Mas Haris, apa kabar nih? Halo, luar biasa nih. Baik kok. Gimana kabarnya, Din? Alhamdulillah, aku juga baik ini. Untuk kuliahnya Mbak Ajeng sama Mas Haris sendiri, gimana nih? Agak sibuk sih, tugasnya lumayan banyak mendekati UAS, apalagi paper buat OJT juga, jadi agak ribet akhir-akhir ini. Iya, pinter-pinter bagi waktu ya. Soalnya kan udah mendekati semester tua ya. Pastinya ya udah harus banyak-banyak effort lah buat bagi waktunya gitu sih. Kan gitu ya, Cing ya? Iya, benar. Nah, ngomongin lagi buat UJT, dari Mas Haris sama Mbak Ajeng sendiri ini udah dapat tempat? Kalau aku sih alhamdulillah sudah dapat tempat ya. Tinggal menunggu jawaban aja dari perusahaan. Jadi ya juga dapat jawaban yang terbaik biar juga dapat melaksanakan OJT sesuai yang diharapkan, seperti itu. Kalau dari Mbak Ajeng sendiri gimana nih? Udah dapat tempatnya atau belum, Mbak? Sama sih kayak Haris, udah kalau urusan di kampusnya sih udah kelar, udah apply juga, tinggal nunggu jawaban. Semoga dapat jawaban yang baik-baik juga. Amin, ya harapannya seperti itu sih ya. Kalau dari Mas Haris sama Mbak Ajeng ini kesibukan di luar kuliah ini apa aja ya? Mungkin ada kesibukan apa gitu? Haris itu loh, Haris sibuk banget itu kayaknya. Yang gimana ya? Kalau aku sih ya gini-gini aja sih, kayak kuliah terus nyambi-nyambi organisasi juga, terus kalau gabut-gabut ya nongki-nongki gitu. Cuman dikarenakan ini kan mau akhir periode ya, jadi ya mohon doanya juga buat semuanya aja, proses berakhirnya periode di organisasiku nanti biar bisa dilancarkan. Itu sih palingan kesibukannya ya, sama-sama nugas gitu aja. Terus sama apa ya, mempersiapin bekal-bekal buat OJT lah. Pasti kan kalau secara materi kan masih kurang ya, karena kan kita kan juga generasi online kan, tahu sendiri kan. Nah, kita berangkat OJT pun masih kurang lah bekal-bekalnya, software maupun materi-materinya. Jadi ya lebih mendalamin itu sih kalau dalam waktu dekat ini. Gimana kalau Aceh, gimana? Kalau aku sih akhir-akhir ini apa ya? Ya full nugas aja sih, ngejar tugas. Soalnya kan deadline banyak ya, banyak banget. Makin UAS makin banyak tugasnya, deadline-nya juga nggak ngotak. Terus apa ya? Ya sih paling ya sama sih jalan-jalan bersama teman ya. Muter-muter Surabaya, review makanan, udah gitu aja sih. Temen apa temen? Teman. Oh iya. Oh ya, dari Mas Haris sama Mbak Ajeng ini kan lagi sibuk-sibuknya ya kuliah. Apa
boleh minta saran gitu, kayak kita membagi waktunya gitu gimana ya, biar semua nih pada tahu gitu gimana cara membagi waktunya. Kan dari Mas Haris sendiri juga sibuk, Mbak Ajeng juga sibuk. Kalau membagi waktu versi aku sih simple ya. Kita kan dulu kan diajarin buat skala prioritas maupun mana yang harus kita dahulukan. Jadi ya, jadi mahasiswa itu memang kalau sibuk itu lumrah ya, kalau menurutku ya. Jadi nggak ada mahasiswa yang nggak sibuk gitu kan. Apalagi kita sekarang ini berada di generasi yang udah nggak kudet lagi gitu loh. Jadi ya pastinya banyaklah kesibukan yang harus kita jalankan, yang harus kita bagi. Jadi ya kita tinggal pilih-pilih aja yang mendekati atau yang paling urgent itu yang mana, itu kita dahulukan. Jadi kita bisa mengesampingkan apa yang sekiranya itu tidak terlalu urgent atau mendesak seperti itu. Nah biasanya ini terjadi di organisasi sama tugas kampus ya. Jadi pasti harus ada yang dikorbankan seperti itu sih. Simpel aja, pokoknya jadi mahasiswa itu harus berani berkorban lah. Intinya sih seperti itu. Siap sih paling berkorban deh. Kalau dari Mbak Ajeng gimana nih tipsnya biar bisa ngatur waktunya dengan baik di sela kesibukan? Mungkin kalau kesibukanku sama Haris udah beda ya. Kalau Haris kan pasti organisasi iya, dia juga ada lomba-lomba juga, terus belum tugas juga. Kalau aku pribadi sih, aku berhubung nggak ikut organisasi ya, jadi kesibukanku sih full kuliah, cuma ngerjain tugas. Cara bagi waktu jelas sama kayak Haris, pakai skala prioritas juga. Aku kalau dibikin skala prioritas ya, aku pribadi tuh jelas keluarga nomor 1. Habis keluarga terus kuliah baru yang lain. Jadi se-urgency apapun itu, kalau bisa tugas itu harus selesai dulu. Soalnya kalau semakin semesternya udah semakin besar ya, itu tanggungan itu juga makin banyak sebenarnya. Kalau tugasnya itu nggak segera dikerjakan, asli numpuknya ke belakang itu banyak banget ya Riz ya. Iya betul sekali. Jadi harus benar-benar dicicil ya, nggak bisa itu tugas ditumpuk di belakang, itu kita yang gelagapan nanti, yang keteteran. Betul. Cuman jangan full banget lah, jangan full fokus kuliah banget, ntar stres sama lama. Ya butuh healing juga lah ya, healing sama temen atau sama ayang gitu kan bisa kan ya, jalan-jalan gitu. Betul sekali, yang nggak punya ayang ya sabar aja lah. Sama temen lah. Oke temen. Boleh nih aku diajakin healing nih Mbak Ajeng. Boleh. Nah itu tadi ya teman-teman, ada tips and trik dari Mbak Ajeng dan juga Mas Haris untuk mengatasi kesibukan di kuliah ini. Aku mau memberikan selamat dulu nih buat Mbak Ajeng dan juga Mas Haris. Selamat ya sudah menjadi finalis Mawapres. Oh makasih. Ya sama-sama Mbak Ajeng, Mas Haris. Nah kalau boleh tahu nih, itu dapat juara apa ya Mas Mbak? Apa Riz? Apa ya? Yo kalau aku sih kebetulan sama Ajeng kemarin sama-sama berjuang ya, jadi ya udah memberikan yang terbaik. Cuman ya berjuang banget. Menurutku ini udah seperti takdir ya, karena kita juga sama-sama belajar dan sama-sama bareng lah. Kemarin itu aku alhamdulillah sampai ke 4 besar dan alhamdulillah bisa menyabet runner up ketiga atau juara 4 Mawapres gitu. Keren. Ya Nah, juara kalau dari penghargaannya sendiri tuh atas dasar gimana ya, maksudnya dari
dapat lomba atau gimana gitu? Bisa dijelasin. Banyak ya Jeng ya, nggak hanya dari lomba doang, karena Banyak. penilaian untuk Mawapres itu nggak melulu tentang perlombaan atau sertifikat yang kita upload ya. Jadi kita itu memang dilatih untuk bisa public speaking juga, terus penguasaan bahasa Inggris kita juga dilatih, dan karya yang kita buat itu juga dinilai. Jadi ada beberapa aspek penilaian. IPK itu tidak menentukan juara utama atau juara satunya, karena itu nanti bakal jadi penilaian kesekian setelah semua yang aku sampaikan tadi, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang IPK-nya mungkin dikit atau gimana, jangan putus semangat, cari momen di mana kalian bisa mengeksplor bahwasannya di PNS ini banyak kok kesempatan buat bisa jadi mahasiswa berprestasi, atau istilahnya jadi kebanggaan lah buat semuanya, seperti itu. Betul nggak, Jen? Oh, betul. Jangan terpatok apa ya namanya, prestasi itu nggak melulu soal akademik juga sebenarnya. Banyak kok prestasi itu. Kalau misalnya terpatok sama akademik pun akan gampang kok nyarinya. Nggak usah sampai yang muluk-muluk. Start dari yang lingkungan kampus aja dulu, terus baru keluar. Kan dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya, Risep. Iya, betul sekali. Semua ada prosesnya. Betul. Nah, untuk kriteria supaya tembus nominasi ini apa aja ya? Mungkin bisa di-spill juga nih sama Mas Ajeng sama Mas Haris. Siapa tahu nih dari adik-adik dari Mas Haris sama Mbak Ajeng bisa ikutan ke Mawapres juga. Gimana nih, Jen? Gimana, Jen? Kamu aja dong. Yang jelas harus percaya diri pasti ya, itu harus punya kemauan juga, sama nggak boleh gampang nyerah. Klise banget memang, cuman ya nyatanya emang gitu. Karena kalau misalnya kamu orangnya bukan orang yang percaya diri dan gampang nyerah, nggak mungkin bisa. Itu jaminan, nggak mungkin bisa. Untuk kalau misalnya kalian pengen jadi mahasiswa berprestasi itu nggak mungkin. Kenapa? Karena untuk misalnya nih kalian mencari lomba, kalau dasarnya udah nggak pede sama skill sendiri ya, nggak mungkin kan kalian daftar lomba juga. Jadi kalau mau ikut join menjadi bagian dari Mawapres tuh harus pede. Kalian udah dapat misalnya nih teman-teman kalian bilang, kamu pinter ya, aku minder. Iya, pinter memang. Jadi jangan raguin skill kalian sendirilah. Jadi kriterianya sih lebih ke situ sih. Masalah prestasi kalian sebanyak apa, IPK kalian tuh sebesar apa, itu tuh bisa diolah. Yang penting tuh kemauan aja. Kemauan, pede, sama nggak gampang nyerah. Iya, betul sekali. Udah mewakili itu. Mantap. Nah, kalau buat motivasi sendiri gimana nih dari Mbak Ajeng sama Mas Haris? Mungkin ada motivasi yang ada gimana gitu, kunci dari kesuksesan nih dari Mbak Ajeng sama Mas Haris saat ini. Haris. Kalau motivasi ya, bicara motivasi itu pasti semua orang pengen mempunyai pengalaman pasti ya. Terus yang paling berkesan itu kalau menurutku prodi kita teknik perpipahan itu bisa dilihat di kalangan direksi maupun di satu PPNS pun tahu bahwasanya prodi kita ini mempunyai mahasiswa berprestasi yang sudah bersaing di kampus gitu kan. Meskipun pada kesempatan tahun ini aku belum bisa mewakili PPNS di ajang nasional, tapi kan sudah membuktikan bahwasanya prodi teknik perpipahan ini mempunyai bibit-bibit unggul untuk bisa disaingkan atau dilombakan di kancah nasional maupun internasional, seperti itu. Jadi simpelnya yang pasti untuk membranding diri sendiri dan juga membranding di sekitar seperti prodi maupun ya istilahnya keluarga juga ikut bangga lah, seperti itu.
Kalau dari Mbak Adi sendiri gimana motivasinya? Kalau aku mungkin kalau motivasiku lebih ke individualis banget sepertinya ya. Kita kan kalau aku pribadi, aku sama Haris kan start kuliah online ya. Itu aku tuh pengen dilihat sebagai pribadi yang mencolok sebenarnya. Cuman gimana ya caranya? Ya masa gini-gini doang gitu loh. Rajin juga nggak kelihatan. Soalnya apa-apa online. Ya akhirnya mau nggak mau carilah lomba. Lomba pertama masih kurang karena pemikiranku dulu, harus akademik kali ya ikut lomba. Terus ikutlah lomba bareng sama Haris ikut lomba. Ternyata dapat sorotan, baik itu dari angkatan sendiri sama angkatan atas-atas sama Mbak itu juga dapat sorotan. Dari situ, berarti emang peluangnya banyak di lomba akademik waktu itu. Di satu sisi pengen membuat diri sendiri mencolok, sama aku pengen angkatanku sendiri itu dilihat sama entah itu prodi lain kah atau sama angkatan atas-atas tuh memang angkatan yang bisa dibanggakan gitu loh. Angkatan yang gak sepele lah. Gitu. Terus begitu awal-awal lomba tuh semuanya aku gak ada yang individu. Lomba semuanya pasti barengan. Entah itu grup ataupun cuman berdua doang sama Haris. Iya betul. Terus begitu akhir-akhir mencoba peruntungan di lomba sendiri, ya alhamdulillah bisa. Karena waktu itu udah begitu motivasi yang pertama udah tercapai, angkatan udah dianggap bagus. Habis itu udah dapat nama juga di prodi. Aku masih ada goal terakhir tuh motivasinya pengen dikenal sama orang direksi waktu itu, sama dosen-dosen lah sampai ngerti. Ya alhamdulillah udah keturutan, jadi lumayan lah ya motivasinya tuh pengen dikenal sama dosen-dosen sudah terpenuhi gitu. Sip. Nah, tadi kan udah dibahas nih sama Mas Haris, Mbak Ajeng. Jadi kita semua tahu ya kan, Mbak Ajeng sama Mas Haris ini banyak banget prestasi-prestasinya, pengalamannya gitu ya teman-teman. Nah, untuk hal-hal yang belum tercapai pada saat ini, mungkin dari Mas Haris bisa jawab apa aja yang belum tercapai saat ini gitu, Mas. Oke, untuk yang belum tercapai sih alhamdulillah sudah tercapai ya impianku ya. Cuman kalau yang aku harapkan sih banyak, terutama di semester tua ini ya pastinya. Ya salah satunya mendapatkan jawaban baik dari tempat OJT-ku, juga nantinya bisa mendapatkan topik untuk tugas akhir yang baik, dan juga ya harapannya bisa lulus dengan nilai yang maksimal. Itu sih harapan. Cuman kalau apa yang belum aku capai, insya Allah yang sudah aku planning di kampus PPNS ini alhamdulillah sudah tercapai semua. Tinggal gimana aku bisa memaksimalkan buat kedepannya. Itu sih Dinda kalau dari aku. Kalau dari Mbak Ajeng sendiri? Kalau dari aku ya kalau yang deket-deket sih kurang lebih sama. Ya jelas OJT, ya semoga dapat jawaban baik secepatnya biar aku juga nggak bingung-bingung. Terus pas nanti udah start OJT ya semoga di semester depan itu udah langsung dapat atau udah nemu lah paling nggak topik TA yang mau aku bawa biar nggak bingung-bingung juga entar kalau udah semester 7 atau semester 8. Terus kalau yang agak jauh itu paling aku tuh pengen banget buat join IIS Mavo untuk tahun depan. Sayang tahun ini tuh aku telat info, jadi moga ada lagi programnya dan aku bisa join. Terus kalau yang paling jauh mah ya, apalagi kalau bukan lulus tepat waktu. Nek tepat waktu sih jelas ya, wah, amin. Terus bisa dapat gelar itu cum laude. Ya, lulus dengan pujian, amin. Amin ya Allah. Gitu. Aja sih paling kalau dari aku yang belum tercapai saat ini.
Nah, kita aminin semua ya teman-teman untuk keinginan dari Mbak Ajeng dan juga Mas Haris ini, terutama buat tempat OJT-nya ini semoga cepat diberi jawaban dari perusahaannya. Amin. Dari kesuksesan dan keberhasilan Mas Haris dan Mbak Ajeng ini kan nggak jauh dari support system. Mungkin bisa diceritakan support system dari Support system ya pasti kedua orang tua ya. Nggak ada sih support Jelas system lah. terbaik selain kedua orang tua. Mau model Ada. seperti apa? Ada tahu Apa emangnya Mbak Ajeng? yang di atas. Iya, itu kan salah satu hubungan kita sama yang kuasa. Kalau kita yang secara duniawi kan ya memang orang tua lah yang terdekat sama kita yang nomor satu. Lalu ya pasti support system sama teman-teman, terus ya pastinya kedua orang tua itu menurutku support system terkuat ya. Nomor 2 setelah Tuhan ya. Jadi ya apapun itu jalan yang kalian ambil itu ya harus mendapatkan ridho dari kedua orang tua seperti itu. Aku Karena juga setiap- support sistemmu loh, Riz. Asik. Ada yang nonton lo nanti ini. Ya gitu sih kurang lebih. Nggak mungkin versinya Ajeng lebih beda ya. Oh, lebih beda nggak tuh? Entah. Ya sama lah ya. Pasti ya support itu kan bisa dari berbagai arah pasti. Support dari atas juga, support orang tua pasti, support dari dosen, teman-teman, dari keluarga internal, keluarga luar juga. Ya udah sih paling. Apa sih bedanya Riz sama aja deh. doi juga sistem yang Mbak Ajeng. Astagfirullah. Iya, support ayang juga. Astaga. Iya betul sekali. Oke ya, mungkin udah nggak terasa banget, waktunya berjalan cepat. Mungkin sudah waktunya saya dan Mas Haris, Mbak Ajeng untuk pamit undur diri. Sebelum itu boleh minta kata-kata terakhir nih, closing statement gitu dari Mas Haris dan juga Mbak Ajeng buat podcast setia dari Teknik Pembukaan. Oke, buat teman-teman pendengar setia Piping Podcast pada kali ini, banyak tantangan yang sebenarnya harus kita hadapi ya, banyak rintangan yang harus kita jalani. Jadi biarkan itu semua berjalan semestinya, jangan hindari tantangan maupun rintangan, tapi tetap terjang dan juga tetap jalani apa yang ada di depan kalian. Karena sejatinya orang sukses dan orang berhasil itu pasti dilahirkan dari orang yang pernah gagal. Semangat buat kita semua, semoga dilancarkan segala aktivitas di kuliah maupun di luar perkuliahannya. Terima kasih. Amin. Mungkin ada closing statement juga dari Mbak Ajeng ini. Jalan. Kalau dari aku mungkin masih satu rumpun sama Haris buat pendengar Piping Podcast yang mungkin masih kuliah, masih mengemban ilmu di PPNS, mungkin yang sudah lulus dari PPNS, pasti kan di hidup pasti ada hambatannya. Itu jangan dianggap sebagai suatu hambatan, melainkan jadiin itu suatu tantangan buat kita tertantang untuk melampaui semua itu. Karena Tuhan pun tuh nggak bakalan ngasih kita suatu hambatan ataupun tantangan di luar kemampuan kita. Tuhan pasti ngerti kita tuh bisa, tinggal kitanya mau atau enggak. Jadi tetap semangat, jangan putus asa. Kalau memang butuh istirahat, tapi bukan berarti menyerah dari suatu tantangan itu. Itu aja sih. Oke, mantap. Terima kasih banyak buat Mbak Ajeng dan juga Mas Haris ya, yang udah meluangkan waktunya. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan, terutama pada saat jam malam, karena banyak gangster yang berkeliaran.
Nantikan episode-episode lanjutan yang pastinya nggak kalah seru dari pembahasan kali ini. Saya, Dinda, beserta Mas Haris dan juga Mbak Ajeng, pamit undur diri. Bye, terima kasih. Terima kasih. Halo. Bye-bye.